Iya, pertanyaan saya, eee, Meditasi. mengawali meditasi dan ketika kita mau masuk ke alam meditasi itu mungkin atau alam zikir itu biasanya apa kalau saya pribadi, ada berupa, gerakan fisik yang cukup keras, getaran, berupa getaran dan juga berupa aungan gitu. Apakah memang harus seperti itu ketika kita mau masuk ke alam dimensi, kalau saya sebutnya alam zikir itu kalau pribadi. Apakah harus seperti itu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kita jawab singkat bahwa manakala kita bermeditasi, tadi sudah dijelaskan meditasi itu tafakkur berserah diri, tidak ada getaran, ya, tidak ada getaran. Namun apabila ada getaran, itu adalah hasil dari kekuatan supernatural yang berdasarkan kekuatan amalan, ya. Karena mungkin ada amalan-amal tertentu yang sifatnya ilmu laduni, yang sering dibaca, maka di saat kita meditasi itu akan muncul dia kekuatan energi yang penyatuan langsung dia tersambut oleh energi intisari bumi. Nah itulah sebenarnya yang harus kita cari nanti. Dan apa sih, dari mana getaran itu? Itulah kekuatan getaran zikir melalui amalan-amalan. Dan amalan itu sendiri mempunyai energi. Ya, contoh, apabila kita mau melakukan membangkitkan kekuatan dari Allah, maka kita harus membaca amalan ya Jabar, ya, atau yang lainnya yang bersifat ada unsur asmaul kekuatannya. Ya, itu dia ya. Itu sudah betul itu. Namun kalau meditasi itu sendiri artinya hening, berserah diri. Tetapi apabila sudah ada getaran berarti langsung masuk dia itu. Ya. Jadi tidak diawali karena sudah ada dasar kalau seperti itu dari amalannya atau kekuatan amalannya yang muncul langsung. Itu sudah masuk ke poin 5 yang itu. Oke, sudah jelas? Iya. Bisa-bisa nanti terangkat sendiri dia dari tempat duduknya karena kekuatan zikirnya. Oke, ada yang lain? Nah, dari pengalaman ini satu saya tanyakan, ini mungkin pengalaman ini, dari sekian cukup lama ini, mungkin bisa dikatakan sebelum masuk ke tapak 5 juga ya sebenarnya, tapi sudah mulai kenal dengan Ki Guru begitu kan. Ketika saya mengamalkan zikir, dan zikir itu dilakukan di ruangan, khusus, begitu ruangan khusus dan itu cahayanya berupa lampu di luar gitu, bukan lampu di dalam kamar. Ketika sudah mau masuk, kalau saya pribadi begitu saya namakan itu alam zikir ya, karena saya tidak tahu alam itu namanya apa gitu. Di saat itu cukup, cukup enak sekali begitu, tidak bisa kita bandingkan dengan keadaan di dunia ini begitu ya. Ya. Nah, yang pernah sampai saya heran begitu dengan kalimat, dengan adanya dengan zikir itu saya bisa berdiri dengan kepala saya. Awal awal ya memang pakai tangan gitu kan. Ini sudah masuk kita ke alam itu kan. Ya. Terus saya beri cuma pakai kaki aja. Cuma pakai kepala Kepala. aja dengan posisi zikir karena sudah kalimat Allah aja kan. Kepala aja persis saya berdiri dengan kepala aja. Nah, itu yang paling ya mungkin yang paling tinggi menurut saya yang pernah saya capai gitu. Itu yang kedua, ya mungkin kalau sekedar putaran kayak gangsing terpental sekian meter sangat sering sekali gitu. Nah, itu Baik, kira-kira penjelasannya seperti apa? baik, terima kasih. Nah, manakala kita melakukan meditasi itu seperti itu bukan hanya energinya datang dari diri kita sendiri, tetapi ada terah yang dimaksud ini, ada ilmu-ilmu tertentu yang sifatnya positif menurun dari orang tua kita atau leluhur kita. Itu sudah tertanam sendiri dia. Dan ini ditanam di saat kita baru lahir ke dunia ya. Termasuk diazankan. Nah, di azannya itu bisa jadi yang mengumandangkan azan di telinga kita saat kita baru lahir itu memiliki kekuatan hodam yang luar biasa. Nah, bila kita melakukan meditasi seperti itu, termasuk kaki di bawah tanpa sadar muter sendiri,
bahkan daya puternya itu luar biasa ya, itu dinamakan zauk. Itu kenikmatan yang tidak bisa diungkap dengan kata. Dan itulah titik sebelum titik akhir ya, ini masih belum titik akhir. Itu titik nikmat dunia hikmah. Titik nikmat dunia hikmah, betul-betul bahkan kita tidak mau mengakhirinya. Dan tidak bisa diakhiri kalau dia tidak berakhir sendiri. Itu dia ya. Dan itulah yang dicari oleh para mediator-mediator atau yang betul-betul menekuni tentang ilmu supranatural. Ya, ahli spiritual itu karena sangat gampang dia khusyuk di dalam sholat kalau sudah seperti itu. Ya, namun kita mungkin masih belum sampai di situ. Kalaupun sudah ada, ya silahkan dinikmati dulu, dikonsumsi dulu, jadi nanti berbagi. Baik, itu penjelasannya. Istilahnya terah ya, terah dan zauk. Terah itu ada ilmunya yang dari keturunan, kemudian zauk itu adalah kenikmatan hasil dari meditasi. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman yang pengen tiang tanyakan ke Datu, ketika tiang meditasi semakin lama, kayaknya tiang itu semakin ndak terasa tempat duduk itu kayak ndak duduk gitu. Apa itu penyebabnya? Mohon pencerahannya nih. Mungkin cuma ini yang tiang tanyakan. Baik, itu penyebabnya yang pertama ya bisa saja bersih jiwa. Bersih jiwa, sehingga kita akan menuju ke kenikmatan zauk tadi itu. Kan sudah dijelaskan, tanpa sadar, tanpa kita menginginkan, tubuh ini akan terangkat sendiri, ya. Karena kita sebenarnya yang hidup itu adalah ruh, ya. Supaya sebagai bukti hidup kita aja ada wadahnya, wadahnya itu jasad kita. Nah, kalau jasadnya nggak ada, kemana ruh itu kan otomatis dia berada di antara, ya. Antara, tapi tetap dikendalikan oleh sang penciptanya. Ya, ya bisa dipahami. Oke. Ada yang lain? Pak Sapri? Kalau ndak ada ya latihan aja lah dulu. Oke, sekarang kita mau latihan lagi. Siapa yang mau? Pengalaman yang tadi itu yang ingin saya sampaikan, pas mau udah meditasi jarak berapa menit udah terasa kan kayak ada dorongan dan ada sesuatu yang kayak mau kayak gini dia apa kayak mau greget itu, makin setan makin keras dia, makin keras sehingga akhirnya jantung berdebar-debar kayak mau didorong juga terasa gitu. Ya. Cuma itu aja, kenapa? Cuma yang ingin tanya kenapa begitu aja. Kenapa begitu? Ya. Kenapa dia seperti itu? Karena pikirannya di saat mulai meditasi itu rame. Ya. Pikirannya rame, mau apa itu ini muncul dia semua pikiran. Akhirnya masuklah dia energi negatif. Gitu ya. Ada getaran tetapi ada yang mau mencekram. Kalau ada getaran tanpa ada makhluk lain atau yang muncul gitu, itu baru sempurna dia. Tapi kalau ada makhluk lain itu berarti masih terbagi dia antara pikiran hati, terutama pikirannya itu. Ya, apa itu? Gimana kok begitu? Apa ini? Nah, itu modelnya ya. Bertanya diri sendiri sehingga tidak menyadari terjadinya getaran, bahkan mau ngamuk sendiri. Ya, itu energi negatif yang harus dibuang. Buang. Harus dibuang, bukan? Buang, kembalikan dia, kembalikan ke pengontrol jiwa kita. Tapi kalau ada makhluk yang mau ngamuk gitu loh. Kalau yang dialami Samsul itu zauk istilahnya ya. Bergetar sendiri, tapi kan tidak ada makhluknya. Iya. Cara membuangnya gimana? Kembalikan pikiran kita bahwa kita bersihkan diri dengan bismillah gitu kan, la haula wala. Makanya sebelum kita meditasi tadi juga ada yang bertanya ya, apa yang harus kita baca? Itu sebenarnya nggak ada. Kalau perintah diri jiwa
ya cukup, ya Allah lindungi dan selamatkanlah hamba, selesai. Ya, karena kekuatan itu sendiri yang membuat kita mampu bergerak itu siapa, kan gitu. Nah, kemudian kalau terjadi getaran yang tidak mampu kita deteksi, itu getaran siapa sebenarnya? Ya, kan hanya kembalinya ke Tuhan. Laha, lawala. Terus malah kalau kita muter itu tidak bisa dilihat ya, karena saking cepatnya putaran itu. Nah, itulah super, ya, supernatural lari. Oke. Satu lagi saya coba latihan energi ke tembok, semakin lama itu ya, tangan ini semakin keras ya. Semakin saya tahan semakin keras ya. Mungkin Oke. cuma itu yang saya tanyakan. Kalau itu bukan meditasi ya. Kalau latihan. Itu latihan, itu latihan energi ilmu laduni istilahnya ya. Ilmu laduni dari alam. Itu pembahasannya nanti beda ya. Ini yang kita lakukan dasar ilmu hikmah ya. Baik, nanti di lain waktu kita bahas ya. Pantulan energi laduni. Banyak pemahaman laduni itu ilmu yang bagaimana gitu kan. Tapi laduni itu istilahnya ilmu gerak sebenarnya ya. Makan kurang aja sambil latihan. Ya. Jadi itu ya. Nah, oke. Ya. Sasak, baik. Ya, apa ya, bahasa Amerika itu sasak. Sasak, Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Pas meditasi nu milin taek tidak milin berak misal apa ndak parah milin Nambah. anu sogol bionin tenaga sampai jaga datang milin ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama ya, versi pertanyaannya sama dengan tadi, cuman bahasanya yang beda gitu. Bahasanya, versi pertanyaannya sama ya. Di saat kita meditasi kok rasanya mau naik gitu ya. Nah, itu artinya mau masuk ke dimensinya, tapi harus tetap dikontrol supaya tidak ada energi negatif yang masuk. Kalau kita biarkan masuk energi negatif, maka kita akan ngamuk gitu, dikuasai kita. Buang sama dia. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir yaitu sewaktu meditasi di pertengahan itu pertama ada suara taktik di belakang, terus itu ada rasa takut, ada rasa bulu kuduk berdiri. Nah, setelah itu muncullah warna putih di dalam ruangan nike. Nah, semakin terang, semakin takut kita menghadapi yang datang. Dan pertanyaan tiang adalah bagaimana caranya supaya kita tetap tenang, santai, dan bisa untuk menghadapi apapun yang datang terhadap yang kita hadapi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu artinya di tengah kita melakukan meditasi banyak gangguan ya, termasuk gangguan yang tadi. Itu adalah sebuah gangguan. Kembali ke awal, meditasi itu sebenarnya berpasrah diri, mengheningkan diri tanpa ada gangguan. Tetapi apabila ada gangguan seperti itu, usahakan kembali berpasrah diri, wa ufawidu amri ilallah ya. Segalanya berserahkan kepadamu ya Allah. Maka cahaya yang putih itu akan muncul dengan tenang. Ya, tidak ada gangguan apapun. Sampai pada akhirnya cahaya putih itu kembali gelap, hening, tanpa apapun gelap gulita, tetapi muncul warna kuning ya. Nah, warna kuning ini adalah kekuatan dia, kekuatan dari 7 cakra itu. Salah satu cakranya akan hidup. Tapi kalau langsung putih itu godaan sebenarnya. Jangan terpengaruh. Ya. Jadi usahakan kembalikan diri, jangan terpengaruh dengan itu, napasnya diatur, heningkan lagi.
berpasrah lagi. Tuh. Baru dia akan muncul dengan baik. Tapi jarang yang bisa di ronde kedua itu jarang. Harus kembali dulu, istirahat dulu. Iya, minum dulu, berwudhu dulu. Ganggu si nenek. Ya, jangan terganggu dulu. Karena ini kan kita meditasi. Kalau kita nerawang, baru dia muncul yang seperti itu. Nenek bermata putih, rambut putih. Ya, itu nerawang namanya. Ide itu tadi. Makanya sekarang kembali lagi kita ungkap. Apa meditasi itu? Meditasi itu mengheningkan diri, berpasrah diri, tidak ada apa-apa. Nah, hanya ketenangan. Tetapi kalau muncul sesuatu, niatnya lihat. Ya, mau melihat apa? Menerawang larinya. Ya, ilmu terawang larinya. Itu yang menggunakan bacaan. Tetapi kalau di saat kita meditasi muncul seperti itu, godaan. Ya, nah nanti dibaca. Kalau mau nerawang ada bacaannya. Ya, nah kalau meditasi tidak membaca. Tapi kalau dia muncul di saat meditasi itu gangguan. Jangan diambil. Kembali lagi. Lagi satu kita tuh. Ya. Ini yang bertanya boleh apa enggak? Ya boleh lah. Meditasi dengan berjalan boleh. Mau meditasi dengan berjalan, mau jungkir balik, boleh selama bisa. Ya. Tapi tanda-tandanya kita tuh. Tandanya apa? Kalau kita meditasi dengan berjalan. Meditasi dengan berjalan itu erat kaitannya dengan ilmu Rogo Sukmo. Ya. Kalau belum bisa Rogo Sukmo, tidak akan pernah bisa meditasi sambil berjalan. Ya. Kalaupun hanya berjalan mengingat Allah, itu zikir namanya, sholat. Ya. Ya. Terima kasih kita. Oke, sudah cukup pertanyaan saudara-saudara. Dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan banyak sekali wejangan, bimbingan, dan segala macam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini diberkati Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.